Silakan Bu. Kita suruh ya. Siapa suster? Mohon maaf suster Cordia karena tadi suaranya ke mute suster, jadi tidak mendengar giliran sebentar Iya. sekarang. Sekarang kita lanjut ke Ibu Ginting dari SMP Budi Murni Kabanjai. Tinggal Ibu ini, yang lain sudah. Silakan Ibu. Oh, Maregoretti ya, sorry. Maregoretti-nya rupanya. Aku pun salah tuh di sini. Ibu ini terus tersenyum ya, semangatnya luar biasa. Ya, terima kasih Suster. Kami dari SMP Maria Goretti. Sepertinya sama dengan SMP Santo Severus 1 karena tanggal 26 kemarin rekoleksi yang satu hari itu sebenarnya kami sama-sama rekoleksinya itu Suster bergabung. Jadi kemarin hari Jumat yang lalu itu tidak ada pertemuan dengan guru maupun tim. Masalah naskah akademik yang tadi Suster share di grup, boleh bertanya kan Suster? Karena masih banyak kebingungan saya Suster. Ya boleh Bu. Di naskah akademik di bab kedua tadi ya Suster, atau di bab ketiga? Di bab ketiga, di sini kan ada merefleksikan nilai-nilai inti base team. Kemudian di 32-nya merefleksikan nilai budaya. Abonaron Dobona. Suster. Kemudian yang tiganya itu relevansi nilai base team dengan berbasis Habona. Suster mau saya dulu ya. Ya, yang mau saya tanyakan kan begini, Suster. Waktu kami yang di FGD 2 yang pertama kemarin, ini kan kami gabung semua, Suster. Kami kan gabung semua nilai intinya, kemudian kami gabung dengan spiritual, apa relevansinya, kemudian ke nilai budaya, itu kami kemarin kan gabung semua, Suster. Jadi setelah melihat daftar isi yang Suster share tadi, itu kami pisah nanti di naskah akademik, satu-satu begitu ya, Suster. Iya, baik Bu. Mungkin juga kami share juga contohnya ya. Ya, misalnya nilai-nilai inti dengan nilai-nilai budaya itu, relevansinya. Ya, sebentar. Nah, punya kami ya Bu, tentu kita tidak yayasan yang memberi contoh dari yayasan saya lah tentunya kan Bu. Oke. Kami tunjukkan dulu apa yang sudah kami buat dan itu sudah ya dikatakan narasumber kita lumayan bagus, makanya kami melanjutkan ke langkah berikutnya. Mungkin bisa kita berbagi di sini. Nah, ini yang kami buat seperti ini latar belakang. Nah, di latar belakang inilah Bu kita gali ya, kita analisis tadi apa kebutuhan secara eksternal, internal kita di sini semua itu. Maka latar belakang hanya satu. Kalau tidak salah tadi saya ada tadi sekolah membuat jadi dua latar belakang. Don Bosco dengan sekolahnya. Apakah seperti itu tadi saya dengar kalau nggak salah. Seharusnya itu kita gabung saja Bu, kita satukan. Nah tentu itu nampak isinya nanti apa yang menjadi melatar belakangi kita membuat kurikulum ini, latar belakang semua itu diceritakan. Nah kemudian sampai tujuannya, fungsi, kemudian bab kedua landasan, di sini semua landasan-landasan itu Bu kita tuliskan. Kemudian ini keutamaan nilai kami kan, pendiri kongregasi kami itu Muder Maria Clara Pender dan Santo Fransiskus. Ini juga sudah kami buat naskah akademiknya. Dan landasan-landasan yang kami lihat, artikel-artikel yang ada di buku yang kami baca. Kemudian kita lanjut ke filosofi Abonaron Dobona. Setelah nilai-nilai inti itu, kita masuk ke budaya ini.
Nah, kemudian bab 3 relevansinya kita lihat di sini, nilai spiritualitas di Bestim itu ada nilai-nilai inti sekolah kami ya. Jadi kami buatlah seperti ini, relevansi nilai spiritualitas di Bestim berbasis nilai budaya Habonaron Dubona. Nah, kami punya nilai itu Bestim itu bersaudara, berkorban, setia, terbuka, hormat. Kemudian nilai budaya itu nah Habonaron Dubona. Ini semua kira-kira naskahnya. Kemudian merefleksikan 5 nilai budaya Habonaron Dubona. Sampai ke bawah. Nah, ini semuanya sudah kami jabarkan. Kemudian kita lihat nanti bagaimana perpaduannya itu di bawah. Nah, ini Bu. Ini Bu nilai relevansi, nilai inti dan nilai budaya. Inilah dia. Nilai inti Bestim ini, nilai inti kami ini bersaudara, berkorban, setia, terbuka, hormat. Kemudian di bawahnya itu semua keutamaannya. Apa yang menjadi keutamaan bersaudara? Itulah yang 4 ini Bu. Mengasihi, memperhatikan, memaafkan, melayani. Berkorban juga seperti itu. Itu menjadi keutamaannya. Nah, kalau kita satu yayasan pasti nilai inti kita sama, tetapi yang membedakan itu adalah nilai keutamaan. Dan indikator-indikator pencapaian ini pasti berbeda di setiap sekolah. Nah, kemudian inilah falsafah Habonaron Dubona, nilai budaya yang kami gali, yang di atas itu semua nilai-nilainya, yang di bawahnya semua menjadi keutamaan. Kemudian sampailah kita ke nilai inti bersaudaranya, bagaimana perpaduannya antara nilai spiritualitas dengan nilai budaya. Oleh kita sandingkan ini Bu, mencari kompetensi dasarnya nanti. Kita lihat juga dari keutamaan itu apa menjadi aspek yang 3 itu, pengetahuan, sikap dan keterampilan sudah kami jabarkan. Kemudian dari situlah lahir juga kompetensi dasar. Nanti kolom 1 lagi, disitulah indikatornya yang akan kami buat nanti. Belum selesai kami buat indikatornya. Kira-kira seperti itu sepintas. Inilah bab 4-nya masih ada di sini, sinergi, nilai-nilai inti itu Bestim, Habonaron Dubona, dan profil Pancasila. Udah di sini mereka semua. Nilai inti kita, kemudian nilai budaya, dan profil Pancasila yang akan kita hidupi di sekolah. Ini semua naskahnya. Nah, inilah sinerginya lagi, core value itu dan pelajar Pancasila dan nilai budaya. Nilai inti kami tadi yang pertama bersaudara. Kita lihat keutamaannya ada 4, mengasihi, memperhatikan, memaafkan, melayani. Kemudian karakter Pancasila itu apa yang cocok ke situ, gotong royong. Kemudian kami cocokkan nilai budaya yang cocok bersaudara itu apa saja. Nah, ini yang kami buat. Kemudian masuk ke daftar pustaka. Inilah Bu naskah akademik kami. Belum masuk ke naskah kurikulum. Nah, kemudian naskah kurikulum kami masih draft yang seperti yang kami buat, sedang kami kerjakan sama dengan Bapak Ibu Suster, karena kita sibuk dengan hari guru dan macam-macam, kami pun belum kami kerjakan sepenuhnya. Kira-kira seperti itu Bu Ginting. Nanti boleh juga saya berikan pada Ibu contohnya. Iya Suster, karena masih bingung. Makasih Suster, ini sangat membantu. Kemudian 1 lagi Suster, atau mungkin nanti lebih dari 1 lagi. Boleh, sekarang kita bukan diskusinya, kita udah selesai semua ya, kita lanjut aja buat diskusi ya. Iya. Oke Suster. Boleh kita bebas diskusi. Untuk urutan-urutan dalam naskah akademik nanti Suster, misalnya mulai dari yang pertama adalah covernya, kemudian data pengantar, daftar isi, sampai lembar pemesan dan seterusnya Suster. Supaya jangan lagi nanti bingung-bingung Suster untuk naskah akademik. Oh, sampai di situ kami belum juga buat itu Bu. Yang kami buat baru nanti akan mungkin setelah FGD berikutnya nanti kita lebih jelas lagi kan narasumber kita. Itu belum mereka berikan kemarin. Oh, oke Suster. Kemudian Suster, karena kita diskusi, tanggung rasanya kalau kita tidak mendiskusikan, terutama yang kami hadapi kesulitan dalam pembuatan kurikulum Suster. Boleh ya Suster? Ya Bu.
di draft kurikulum yang kemarin dibagikan narasumber di 4.4, Suster. Tujuan pembelajaran atau objektif di RPP, jelaskan bahwa core value dan filosofi budaya masuk dalam tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran. Ada kata kerja operasional dari Bloom, ini mohonlah mungkin kita diskusikan, Suster, karena kami masih terhambat di sini. Kemudian yang kedua, di struktur teladan 51, Suster. Atau mungkin saya buka saya ya. Sekali ini mungkin dibuka draftnya yang kemarin, Suster, struktur teladan dalam tabel. Struktur teladan. Ya. Di sini ada tabel pertama core value, kemudian yang kedua keutamaan, yang ketiga budaya, yang keempat profil pelajar Pancasila, kemudian yang kelima SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Dalam hal ini budaya di kolom yang ketiga ini sama dengan yang barusan Suster terangkan, apakah sama? Relevansi budaya tadi, misalnya keutamaan tadi Suster katakan mengasihi, kemudian masuk dari budaya Habo Narandabona, masukkan di sini kan, Suster? Iya. Yang ketiga, oke. Kemudian masuk ke profil pelajar Pancasila, ini ada di sini contohnya beriman, bertakwa, atau mungkin nanti yang lain. Kemudian di SKL-nya, Suster, di SKL-nya ini kita menentukan, ini kan standar lulusan ya, Suster, kita ambil standar lulusannya dari keutamaan, kemudian relevansi budaya, profil pelajar Pancasila. Di SKL-nya kita yang menentukan apakah ini SKL-nya dari sikap atau nanti dari aspek yang lain, begitu ini, Suster ya. Bu, dari struktur teladan itu kan memang dari sikapnya K1 K2 itu kan? K1 K2. Iya. Iya, Suster. Yang pertama tadi pertanyaan Ibu, kami pun belum sampai di situ, Bu, yang kami kerjakan. Terlalu berarti Ibu luar biasa, Ibu kita ini mungkin tinggi sudah sampai di situ. Mungkin Bu Rina bisa menjelaskan, Bu. Iya. Pertanyaan Ibu Ginting, Bu Rina, minta tolong dijawab. Ya karena kan diskusi kan, Suster, sayang juga waktunya, karena kebingungan kita mungkin bisa kita buka di sesi coaching klinik ini, Suster. Iya, iya Bu, iya, bagus sekali tuh Bu, supaya sama-sama kita lebih mencerahkan lagi. Iya, Suster. Kalau untuk kurikulum saya tidak berani, Suster. Saya mundur perlahan aja ya, Suster ya. Iya. Mungkin bisa kita tampung dulu, Suster. Besok pada saat FGD dengan narasumber ya, kita tanyakan ke Pak Heri ya, Suster ya. Ya seperti itu ya Bu Ginting, nanti kita tanya minggu depan kita FGD, tanya ke Pak Heri. Bisa nanti salah menjelaskan kan, jadi sama semuanya. Jadi kita tunggulah ahlinya itu nanti Bu Ginting. Tapi bagus sekali Ibu sampai di situ. Kami pun masih mendiskusikan itunya rencana kami sore ini Bu Ginting, belum sampai kami ke sana. Oh, nanti sama kita kalau begitu. Iya. Pun hari ini rencana, cuman karena masih bingung. Kalau nanti mendiskusikan itulah di Zoom jam 2 ini nanti sesama kami juga. Iya. Iya. Kalau begitu mungkin dari kami hanya itulah, Suster, karena seterusnya itu masih sebenarnya kebingungan. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bu, nanti kebingungan kita akan terjawab minggu depannya. Oke, siang ini juga Bapak Ibu, mari kita diskusi lebih lanjut lagi apa menjadi kebingungan kita, walaupun nanti tidak bisa kami berikan jawaban yang pasti, yang paling tidak kami sudah tahu apa yang akan kita tanyakan kembali nanti ke narasumber kita, kira-kira seperti itu. Baik Bu, iya. Sudah terbang tadi ya. Sedikit step dari kami, ada yang kami kerjakan kemarin di SMP Bunda Mulia, jadi kami minta dikoreksi ini ke naskah atau ke dokumen nanti di Ester.
Jadi kami share screen dulu, bisa kan Sister? Silakan Ibu, silakan. Kita koreksi logonya orang ini. Apakah sudah terlihat Sister? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi keutamaan dari Don Bosco itu ada 3 narasi. Jadi ini di yang ketiga, cinta kasih. Ya, jadi di cinta kasih kami buat keutamaannya dari religius tadi. Yang pertama ini rela berkorban, kemudian inkulturatif, kemudian dari budayanya kami buat Didihil, Maruhurna Bonar, kemudian profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, kemudian langsung sudah kami pisahkan dia ada aspek kognitif, afektif, psikomotorik, selanjutnya ke kompetensi dasar, kemudian ke indikator praksis moral atau praktis moral. Ini yang pertama semangat atau percaya diri, kemudian gembira, kemudian berpikiran positif, kemudian bersyukur, dan selanjutnya ini masih di rela berkorban. Kemudian di inkulturatif ini kami ambil dari budaya adalah tutualang atau pergaulan yang tepat agar menciptakan pergaulan yang sehat. Profil pelajar Pancasila ini berkebinekaan global. Ini juga sudah kami pisahkan di aspeknya. Kemudian di kompetensi dasar, selanjutnya di indikator. Jadi inilah yang kami kerjakan semalam. Jadi kami minta dikoreksi Suster Cordia. Entah apa yang perlu kami tambahkan ini di kolom bab 4 ini, rasanya di dokumen kurikulum. Saling keterkaitan. Ini yang nilai Torvalu nomor 3, cinta kasih, yang dari Yayasan Don Bosco. Adakah yang masih perlu kami tambahkan ataupun kami minta masukan dari Bapak Ibu, Kepala Sekolah ataupun instruktur ataupun dari suster? Baik Bu, saya juga mau atau menanya Ibu. Oh, jangan dulu ditutup boosternya. Saya mau melihat ini. Bu, boleh dibuka lagi? Ya. Di kolom aspek itu, nah ada kognitifnya. Aspeknya afektif, kognitif, psikomotorik ya,
Di bawahnya ini apa maksudnya? Siswa memiliki kesabaran dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ini, Sister. Iya. Di kolom Rela berbagi, maksudnya kalau psikomotor biasanya itu adalah praktek atau praktikum nilai keterampilan, Sister. Jadi yang siswa yang mampu itu rela juga dia membagikan ilmunya atau pengetahuannya kepada temannya, begitu maksudnya, Sister. Jadi saling kerjasama, karena di dalam K13 juga ada itu teman yang siswa itu diajari oleh temannya atau namanya tutor sebaya, Sister. Jadi ini kami masukkan ke rela berkorban di keutamaan daripada sekolah kami. Ini di praktek atau keterampilan ya, yang di K13 itu disebut tutor sebaya, Sister. Baik, terima kasih Bu. Nah, saya pun tidak ahli kurikulum ya, kita sama-sama belajar. Nah, sepertinya ini cocok ke indikator ya. Cocok ke indikatornya, mungkin bisa kami share screen punya kami yang sudah kami kerjakan. Yes, ya, supaya lebih sama-sama kita nanti Bu bersharing. Kalau kami salah, Ibu yang mengoreksi. Kalau Ibu juga ikut kami memperbaikan, kira-kira begitu ya. Yes, Sister. Tapi kami belum membuat kolomnya indikator karena kami sedang berproses itu, meskipun sebenarnya sudah tahu, tapi nanti akan kami buat. Nah ini, memang tadi kan Ibu nilai intinya kan sudah dibuat ya, nilai bersaudara kami ini keutamaannya mengasihi. Kemudian aspek kognitifnya, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Kemudian psikomotoriknya, keterampilan dan perilaku. Kemudian sikapnya, kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Kemudian dari aspek pengetahuan itu, kognitifnya kita mendapatkan kompetensi dasarnya, menyadari hakikat mengasihi sesama. Maka semua dari 3 aspek ini kita tetap membuat kompetensi dasar. Masing-masing harus ada kompetensi dasarnya. Kalau dari saya lihat punya Ibu masih 1 ya Bu, dari 3 aspek ini. Nah, masing-masing aspek punya kompetensi dasar. Kemudian nanti dari kompetensi dasar ini lahirlah nanti indikator-indikator banyak dari sini Bu. Kami belum buat kolom 1 lagi. Nah, memang begitulah nanti prosesnya. Kira-kira seperti itu yang bisa kami berikan Bu. Seperti ini keterampilan dan perilaku kami. Ya. Berarti setiap aspek itu tadi, Sister, dibuatlah kompetensi dasar ya, Sister, ya. Iya, seperti itu Bu ya. Berarti kasih, satu aspek itu, Suster, Ini harus kan, Bu, ada 1 KD. iya. Sebelumnya ini kan sinergi dari apa ini, nilai budaya dan nilai PBS, nilai inti ke nilai budaya kan bersinergi. Kami membuat dari situ. Yang mana kira-kira cocok nilai itu dimasukkan ke kompetensi dasarnya. Misalnya bersaudara kan aspek psikomotoriknya kan ya harus tahulah, punya pengetahuan lah anak itu tentang bagaimana itu bersaudara. Makanya kami buat ke sini kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Kemudian di kompetensi dasarnya menyadari hakikat mengasihi sesama. Kembali ke keutamaan ini lagi Bu. Kemudian indikatornya itu nanti kan bagaimana mereka mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari bersama itu. Kira-kira seperti itu nanti kami akan buat di indikator kami Bu. Iya. Kira-kira seperti itu yang bisa kami berikan Bu. Masukan mungkin Bapak Ibu suster juga mungkin masih bisa memberikan masukan tentang ini.
Nah, bisakah kita memahami apa yang kami sampaikan tadi? Tapi itu kami tangkap juga dari narasumber ya, kalau kami memang FGD seperti kemarin kami sampai jam 7:30 Bapak Ibu bersama narasumber sampai 7:30 malam tanggal 24 yang lalu. Jadi kalau kami memang ber-FGD dengan narasumber bisa sampai 7:30 jam 7 baru pulang. Asik berdiskusi dengan mereka Bapak Ibu guru kita juga. Dan itulah yang kami tangkap, yang kami bisa pelajari apa yang disampaikan Pak Heri ya, bagian kurikulum. Kami mengikuti itu dan kami bagikan juga kepada kita supaya lebih sama-sama paham kita Bapak Ibu. Karena juga kita sama-samanya kita menerima materi itu mungkin ada kalanya kadang-kadang kita kurang memahami di materi yang lain atau materi sebelumnya. Ibu, masih ada mau ditanyakan atau kita bersharing di sini? Pak Purba, bagaimana Pak Purba? Cinta kasih. Cinta kasih itu, lagu-lagu cinta kasih lah nanti kita. Terima kasih, Sister. Memang kami pun masih bingung untuk memisahkan naskah akademik dengan naskah kurikulum. Yang selama ini kan kita buat pun hanya berdasarkan naskah kurikulum yang disampaikan Dinas Pendidikan. Nah, jadi kita nggak bisa membedakan mana itu naskah akademik, mana naskah kurikulum. Makanya yang kami buat, Ster, dalam naskah akademik itu sudah bercampur. Mana landasan kurikulumnya, mana landasan filosofinya berserak, Ster. Tapi nanti kami usahakan juga kalau sudah dapat urutan-urutannya, dapat kami membedakannya, baru kami pisahkan, Ster. Tapi kami mohon, Ster, kalau bisa diberikanlah contohnya urutan-urutan. Kalau bisa punya suster juga disampaikan kepada kami, biar bisa kami contoh. Iya Pak Purba ya. Baik Pak Purba, memang itulah artinya kita berdiskusi. Nah kita sesama sekolah Katolik ya, harus saling berbagi, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mendukung. Khususnya yang saat ini sebenarnya kita bersyukur ya ikut POP ini. Memang selama ini apa yang ditanyakan Pak Heri kemarin, dokumen kurikulum kalian apakah memang diciptakan sendiri atau copy paste seperti itu ya. Memang itulah kenyataan selama ini. Tetapi dengan adanya POP ini memang bingung kita kadang-kadang sulit dan macam-macam lah perasaan juga. Tetapi rasanya ada juga rohnya POP ini. Meskipun sulit, sepertinya kita tidak terlalu menjadi stres segala macam. Tetapi dengan penuh semangat kita Pak menjalankannya. Memang sulit, tetapi mungkin nanti buahnya pasti lebih bagus lagi. Kita menjadi pencipta kurikulum boleh dikatakannya. Nanti kurikulum yang unggul. Nah kemarin juga kami Pak, saya mungkin bisa berbagi di sini ya. Kemarin kami dikunjungi Dinas Pendidikannya, Kabid dengan kasih kurikulum. Mereka sangat mengapresiasi seperti ini. Bagus sekali suster, memang inilah yang kita inginkan. Kami lah sebagai Dinas Pendidikan dan sekaligus masyarakat, kalaulah ini terlaksana semuanya, bangsa kita ini akan semakin bagus, berkarakter, kira-kira seperti itu kemarin mereka katakan. Dan kurikulum kami ini juga Pak Purba sudah dibawa mereka, belum selesai kami katakan, Pak, belum selesainya kami buat kurikulum, masih tahap proses. Tidak apa-apa suster, saya bawalah ini. Senang sekali saya mendengar cerita ini dan membaca-baca naskah akademik dan naskah kurikulum yang sudah dibuat. Kira-kira seperti itu kemarin dikatakan mereka waktu datang ke sekolah. Dan sekarang pun Pak Purba memang kita campur aduk masih sekarang. Memang itulah tugas kita sebelum FGD 2 nanti, memisahkan mana itu naskah akademik dan mana itu naskah kurikulum. Supaya nanti datang narasumber kita Pak Heri lebih diarahkan lagi kita, karena kemarin sudah juga diajarkan draft kurikulum dan bagaimana itu merancang kurikulum itu ya, model kurikulum kita itu nanti
Kalau kita pelajari sebenarnya dari atas sampai ke bawah apa yang diberikan kemarin draft kurikulum itu, pasti juga bisa, Pak. Dalam hati kita mengatakan itu pasti bisa. Iya kan? Dan lebih banyak juga berdiskusi Bapak Ibu guru. Kalau kami di ACC, Pak, guru-guru itu malah yang tidak saya ikutkan dulu tim merasa ya. Ternyata merasa juga. Kenapa kami suster tidak ikut begitu ya? Saya pilih yang saya rasa energi dan bisa ya. Terus mereka merasa setelah 1 bulan berproses, kenapa suster kami tidak ikut? Mari kita ikut semuanya. Saya katakan, kalau nanti Zoom kalian menonton di layar apa ini, InFocus ini, sehingga Pak, kami bisa sepaham 1 unit itu, karena sudah ikut menonton, mendengarkan, ya, kemampuan kan berbeda-beda. Ada juga yang kemampuannya tinggi, pemahamannya tinggi. Jadi kami bersinergi di sekolah itu memang kami ikuti apa yang dikatakan Pak Heri itu, Mas Sendi itu, Bruderi itu. Jadi agak bisa juga lah sedikit kami Pak guru-guru kita ini. Makanya sebenarnya kami mau melangkah, tapi tunggulah, kita tunggu kepastian dari Pak Heri. Seperti itulah. Sebenarnya bisa kita ikuti, kita tunggulah Pak Heri dulu, memastikan, nanti capek kita. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi kami memang, saya mungkin tidak menyadar selama ini bahwa guru ini sungguh-sungguh sebenarnya sudah menghidupi nilai-nilai di Destiny. Itu pengorbanan luar biasa menurut saya. Kadang-kadang kami sampai jam 6 sore Pak, ayo kita pulang, apalagi hujan. Itulah kami lama-lama. Makanya menghilang suster itu. Oh. hilang sebentar. Oh, udah rupanya. Iya. Jadi saya takutkan nanti kita bisa juga bersama oleh teleponan di luar FGD ini. Enggak masalah, yang penting kan sukses kita itu ajanya dalam prinsip kita Pak. Tak ada yang pelit-pelit dengan ilmunya. Kalau bisa yang lain boleh berbagi juga, kita yang di sini. Bapak Ibu, ya. Kira-kira begitu Pak Purba. Jadi Pak Purba masih kerja keras memisahkan minggu-minggu ini Pak ya, supaya maju kita tanggal 4. Pak Heri pun nanti kan lebih dalam, dan kita harapkan kita semakin banyak bertanya kepada beliau saat ini supaya tidak salah kurikulum kita itu nanti. Baik, Step. Walaupun sempurnakan paling tidak 80%, sempurnakan syukur pada Tuhan. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu yang bisa kita jawab. Kalau kita tidak bisa menjawab, nanti kita tanyakan pakar-pakar kurikulum kita. Dari SMP Santo Saverius 2, suster, belum ada kami memberikan pendapat. Iya Bu, sorry ya Bu, minta maaf. Saya pikir saya tadi Kesempatan. karena sudah tulis nama Ibu. Iya. Aduh, minta maaf saya Bu. Oke, silahkan Ibu Permana, ini paling luar biasa ini Ibu ini. Tidak apa-apa suster. Ya, jadi selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Jadi kami dari SMP Saverius 2 kami memohon maaf dulu pada kesempatan ini karena untuk naskah kurikulum kami masih dalam proses pengerjaan suster. Jadi kami masih berfokus supaya satu-satu dulu selesai. Kami berfokus kepada naskah dokumen dulu, naskah akademik. Jadi akademik dituntaskan dulu naskah akademiknya, karena bahan untuk pembuatan naskah kurikulum ini sebagian seperti landasan. Kalau sudah selesai semuanya landasan, kita tinggal mungkin bisa mengangkat langsung ke landasan kurikulum kita. Iya, benar. Karena pada naskah akademik landasan-landasan kami memang sudah kami buat, tetapi masih bersifat teoritis, belum kami masukkan semua secara baik nilai-nilai dalam nilai spiritualnya dan lain. Jadi ini masih kami melengkapinya, suster. Nah, kemudian di dalam naskah akademik
ada sedikit kebingungan saya karena mungkin saya banyak itu menonton dari live kita di YouTube. Kebanyakan sekolah-sekolah mungkin di luar yayasan kita atau Don Bosco seperti dari Yayasan Manado, di pendahuluan itu banyak dibuatnya itu menjadi sejarah sekolah. Jadi sejarah sekolah dibuat di sana. Di mananya sebenarnya tempat sejarah sekolah ini yang tepat? Karena di pendahuluan kan disarankan dulu di sana, karena di pendahuluan itu berisi bagaimana pendidikan ini dan situasi pendidikan di Indonesia saat ini. Itu kira-kira yang disampaikan narasumber pada hari itu di isi pendahuluan. Tetapi kebanyakan sudah langsung sejarah sekolah di sana. Nah, jadi ini pun jadi tepatnya nanti sejarah sekolah ini beserta semua pemetaan sekolah ini di mana yang tepatnya ini. Itu kira-kira di naskah akademiknya. Nah, kemudian tadi memang untuk kurikulum ini seperti model kurikulum kami masih bingung, Suster, tapi udah Suster sampaikan tadi bahwa Suster dan kita-kita ini pun belum sampai tadi ke model kurikulum ini. Jadi ini pun masih kami garis bawahi, kami masih bingung, belum sampai ke sana. Jadi ini tadi untuk naskah akademik kami, naskah kurikulum masih dalam pembenahan kami mulai dari awal, mulai dari landasan kurikulum yang kami angkat nanti, yang tadi sudah kami benahi dari naskah dokumen. Nah, kemudian Suster ada yang pertanyaan juga sama saya ini ada yang dikirim oleh gimana ya menampakkannya? Oh iya ya. Yang dikirim oleh Pak Heri yang berisi prosedur sistem mutu pendidikan sopan santun katanya itu nanti gimana hubungannya, kemana kita hubungkan ini? Saya pun masih bingung ini yang diisi yang dikirimkan oleh Bruder yang ada hari itu. Udah Pak SK, yang mana itu? Coba dulu. Sebentar ya. Sudah nampak. Belum nampak, Pak? Jadi kira-kira untuk kesepakatan. Sebelum saya lupa ya, seperti yang Ibu katakan terakhir ini, itu saya ingat Bruder yang menerangkan itu ya, model kurikulum apa itu ya, teladan sopan santun gitu. Iya, nah, itu kan dikatakan Brudernya itu juga di luar kurikulum sebenarnya. Bisa di-share sebenarnya, sebentar kami yang buat sama-sama namanya kita mendapat masih satu kali kita terima itu Bu ya, hanya mungkin pemahaman kita kadang-kadang berbeda kan, ini maksud Ibu kan? Iya Suster, ini nanti kemana ini, gimana maksudnya? Ini kan contoh saja yang dibuat ini Bu, contoh sopan santun, bisa juga sesuai dengan di tempat kita lah ini Bu, yang dikatakan Bruder kemarinnya, dan ini tidak dimasuk di luar kurikulum punya sekolah kita lah ini, memang tetap kalau nggak salah kemarin saya menangkap ya yang dikatakan Bruder kan sebelumnya ini kan ada yang mau kita pilih 4 model itu kan Bu, 4 model teh. Iya, ada 4. Yang otonomi, yang ini kan ada, iya. Jadi nah ini kan Bu, pendidikan karakter ini kan dari sini itu kan Bu. Iya, Bruder, iya, menurut pendidikan karakter di sekolah kita. Kan dikatakan Bruder itu kita bisa memilih dari yang keempat itu sebenarnya. Tetapi kalau boleh kita jalankan 4-4-nya kan apa salahnya? Ini tolong di-share nanti Suster ini. Udah ada Pak. Ada itu Bu, dia udah dikasih Bruder kemarin di kolom chat ini. Oh ya, makasih Suster. Iya. Nah, jadi itu kira-kira Suster. Jadi
inilah masih tahap-tahap pembenahan ini naskah kurikulumnya. Kiranya kita ya kalau memang semua punya kelebihan kita, Suster. Jadi contohnya itu tadi dari Haranggaol ya memang tidak apa, tapi sudah ada juga ada nilai-nilai dari setiap sekolah yang bisa kita contoh gitu. Ada mereka itu sudah lebih awal pula, lebih maju pula mereka itu ke naskah kurikulum, sudah ada landasan kurikulumnya sedikit. Jadi dari setiap sekolah itu ada yang bisa kita contoh gitu. Nah, itu kira-kira Suster. Terima kasih. Katakan kan tadi sejarah sekolah itu ya. Kami sendiri pun tidak membuat sejarah sekolah karena kan tidak dikatakan narasumber sebenarnya itu. Mungkin dalam proses itu kan dalam proses penggalian nilai itu ya, supaya kita mendapatkan kurve mungkin perlu menggali, perlu mengetahui sejarah sekolah. Tapi sejauh saya simak atau saya dengar dari pemaparan narasumber, itu tidak dikatakan membuat sejarah sekolah. Tetapi dengan sendirinya kita juga membaca sejarah sekolah itu supaya mendapatkan nilai-nilai inti itu. Kira-kira begitu mungkin Bu juga ya menambah apa ini. Iya, Suster. Kami Jadi tidak membuat sejarah sekolah di dokumen kami. Nah, kemudian tadi kan Bu ada juga latar belakang tadi saya dengar 2 ya. jadi Suster, jadi karena saya Kenapa Bu? gimana Suster? Suster duluan, Suster. Silakan Bu. Iya, Suster. Jadi memang ada sebagian sekolah tidak membuat sejarah sekolahnya, ada sebagian, tetapi itu tadi kebanyakan saya lihat itu dari Yayasan Pengudi Luhur juga, itu dari kebanyakan itu langsung di pendahuluan itu sejarah sekolahnya. Jadi memang sewaktu kita mengerjakan tugas refleksi itu ada penggalian nilai sejarah sekolah, letak geografis, pemetaan sekolah. Jadi setelah saya pikir-pikir di mana cocoknya ini diletakkan, maka kami letakkan hari itu di landasan sejarah, Kemudian kira-kira apa kegunaannya, makanya dibuat penggalian sejarah ini. Mungkin sejarah pendirinya seperti di sekolah kami lah ada Pastor Bram yang ada andilnya untuk mendirikan sekolah itu, ada sedikit nilai yang kami ambil dari Pastor Bram itu, seperti kegigihannya. Hanya itulah mungkin yang bersangkut paut. Jadi kami letakkan itu di landasan sejarah. Gitu kira-kira Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Pengertian saya seperti itu ya, mungkin waktu menggali nilai-nilai sekolah inilah ya, perlu juga tahu kita siapa pendirinya dan nilai-nilai apa yang ada di dalamnya. Ya, Kemudian kan Bu, kemarin juga kalau nggak salah saya juga mengikuti sedikit Don Bosco dari Medan itu ya. Kan nilai Don Bosco itu ada 3 ya. Nilai intinya itu kan sama. Berarti Bu, kalaupun nanti Ibu ngambil nilai dari pendiri sekolah itu contohnya ya, berarti itu diambil dari menjadi keutamaan. Karena sudah ada nilai dari yayasan, keutamaan lah yang membedakan sekolah-sekolah orang Ibu nanti. Kalau nilai intinya kan nilai Corvelluran kan 3-nya, Don Bosco, kemudian keutamanya yang membedakan setiap sekolah dan indikator pencapaiannya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin sejarah sekolah itu boleh dibuat, boleh juga, tergantung kita lah Bu yang membuat naskah ini, karena kan di latar belakang itu bisa saja nampak ya, nampak kita buat sedikit pendirian sekolah itu di latar belakang semua. Makanya saya usul ya, mungkin kebenarannya nanti kita tanya, nanti saya tanya pun mereka. Tadi saya dengar ada menjadi 2 latar belakang. Sebenarnya kan di naskah akademik itu saja yang latar belakang. Di kurikulum tidak ada lagi latar belakangnya, langsung ke landasan-landasan Bu. Maka di latar belakang naskah akademik itulah nanti kita ceritakan, tentu hasil analisis kita ya, secara internal dan eksternal. Kemudian
kita lihat juga bagaimana hasil PISA di sekolah kita. Itu juga masuk dalam latar belakang. Itulah menjadi acuan kita nanti masuk ke penyusunan kurikulum. Kira-kira seperti itu yang saya pahami, Bu. Ya. Iya. Terima kasih, Suster. Jadi ini dalam naskah akademiknya itu kalau ada sedikit perbedaan-perbedaan dalam daftar isi itu tidak apa-apa kan, Suster, sesuai dengan iya, sesuai dengan sekolah ibu lah. Iya. Iya. Nanti kalau semua kita baca, Bu, ya sana berbeda, sini berbeda, jadi bingung kita. Jadi kita ikuti saja apa yang sudah diajarkan mereka, diberikan kepada kita untuk mengembangkan, kan bisa juga di sekolah. Ada juga di grup kami itu di Setia, kami kan gabung Setia dengan YPHK di virtual ini, ada sampai mereka 400-an lembar, bisa terjadi itu, Bu, dan tergantung sekolahnya ya. Kami nggak sampai seperti itu, tapi mungkin lebih dalam mereka punya kan, atau bagaimana itu. Penting intinya jangan hilang. Itunya, Bu. Terima kasih, Suster. Iya. Jadi untuk apa tadi dari Yayasan Bunda Mulia juga itu tadi kami lihat sudah bagus, Suster. SMP Bunda Mulia, bukan Yayasan Bunda Mulia. SMP Bunda Mulia, sudah bagus itu, Suster. Bunda Mulia. Cuman itu tadi yang bisa kami ambil dari SMP Bunda Mulia tadi. Kalau kami sebelumnya dalam naskah akademik belum kami buatkan itu aspek kognitifnya sama yang 3 aspek itu belum kami isikan. Jadi itu tadi yang bisalah masukan bagi kami, yang bisa kami ambil dari SMP Bunda Mulia. Nanti jadi bisa kami masukkan. Cuman kami buat aspek, tapi tidak kami uraikan yang 3 aspek itu. Kemudian nanti bisa juga nanti ya di sekolah kita kami buat juga itu setelah nilai keutamaan itu, contohnya kami buat deskripsi atau definisi dari keutamaan itu supaya lebih jelas dia deskripsinya. Sampai keutamaan baru kami buat deskripsinya, baru mungkin bisa juga nanti tambahan bagi sekolah-sekolah yang lainnya supaya lebih jelas apa arti daripada keutamaan kita tadi. Ya, sangat bagus, Bu. Ya, kalau boleh seperti seharusnya kita buat supaya orang semakin memahami ya keutamaan ini, dijelaskan lagi buat narasinya, bagus juga seperti itu. Oke, terima kasih, Suster. Terima kasih, Bu. Ibu Sebayang kayaknya mau memberikan sesuatu kepada kita. Ya, Ibu Bayang, ayo. Apalagi baru rekoleksi ya, pasti rohnya itu semakin luar biasa. Untuk melanjutkan menuju kurikulum, diawali dengan koleksi. Ya, untuk menambah semangat, Suster. Iya. Tapi saya hanya masih mendengar dari pendapat-pendapat para bapak dan ibu dan Suster. Sedikit banyaknya sudah mulai paham, Suster. Masih mulai, belum paham, Suster. Masih mulai. Hanya gitu, masih belajar semuanya. Baik, Bapak Ibu, mari kita diskusikan lagi apa yang perlu kita diskusikan. Atau sudah jelas semuanya? Kalau yang dia. Iya, Suster. Ketika kita FGD 2 itu kita telah menerima kerangka untuk naskah kurikulum dari Pak Heri kemarin ya. Jadi kalau menurut itu ada 6 bab, kemarin itu. Lalu ada salah satu di bab 3 itu, di bab 3 saya benar-benar tidak paham. Bab 2 itu rumusan misi, lalu di bab 3 itu model kurikulum. Apa maksudnya di sana? Sama sekali saya kurang paham begitu. Memang pada saat itu juga, apakah saya tidak mendengar atau ada penjelasannya seperti apa maksudnya di sana? Apa yang mau kita buat di model kurikulum itu?
Itu Suster Cordia. Mohon kalau bisa dijelaskan begitu maksud saya. Boleh mungkin Suster dilihat lagi di model 4. Di situ dijelaskan kemarin ya, waktu kita diklat itu ada di model 4. Mungkin bisa kami share screen dulu Bu Suster ya. Ini. Waktu itu kan tugas kita ini Bu, Suster, kan waktu itu kita suruh mencari model kurikulum yang ada di sekolah kita tentunya. Nah, inilah punya kami ASIS yang kami pakai, Suster. Tergantung sekolah kita, nanti kan ada ditawarkan model-model kurikulum itu, Suster. Ini pernah dijelaskan Bapak itu ini. Kami membuat 5 ini, desain atau perencanaan fokus kurikulum di organisasi kurikulum, kemudian isinya sampai ke bawah itu. Maaf Suster, ini mau bertanya sebentar Suster. Ya, belum selesai tadi Suster, sebentar lagi Bu. Oh, sehubungan dengan ini kah? Ya, sehubungan dengan ini. Oh iya, Hari baik. kan sudah disampaikan narasumber kita bahwa model kurikulum itu ada 5. 1 fokus kurikulum, kemudian model berdasarkan isi, 3 berdasarkan sistem pendidikan, 4 berdasarkan implementasi, pendekatan implementasi, dan 5 berdasarkan pengelolaan organisasi. Inilah mungkin sama dengan dari Bunda Mulia, memilih yang mana pun ini masih agak bingung. Jadi gimana cara kita disesuaikan dengan sekolah kita, apa kira-kira kriterianya untuk memilih gitu Suster. Terima kasih. Kok macet? Tidak kedengaran. Bukan dia yang men-share itu, bukan kami. Nanti kan ada suara. Baik. Nah, ini yang kami tampilkan ini kan Bu, memang semuanya ini harus kita cari model mana yang cocok di sekolah kita dan jenis model yang mana, kan sesuai dengan sekolah kita masing-masing Bu. Kita pilih ya Bu, mana jenis yang model yang di sekolah kita nanti cocok. Itu kan ditawarkan banyak, beberapa itu ditawarkan Pak Heri. Iya, tapi kan tetap dikatakan Bapak itu skip dulu, lupakan dulu model itu kan selalu dikatakan Pak Heri itu. Mungkin nanti akhirnya kita ke sininya kita ya, akan ke sini. Mungkin kita karena orang Batak ini penuh dengan semangat mau cepat-cepat sampai ke tujuan ini. Sebenarnya nanti akan dijelaskan lagi sampai ke sini kita Bu. Makanya kan kita lupakan dulu itu. Sering kata Pak Heri seperti itu ya, model kurikulum. Jangan terlampau jauh dulu Bapak Ibu, saya makin bingung Iya. saya jika terlampau jauh. Makin Makanya, bingung Bu. otak saya dengar-dengar gini. Makanya kita bersabar, nanti akan dijelaskan sejelas-jelasnya oleh para ahli narasumber kita itu, para pakar kurikulum kita Pak Heri ya, dengan Mas Endi, Bruder. Kita tunggu tanggal 4 nanti Bu, ini kita tanyakan, dicatat masing-masing supaya jangan kita lupa. Oke, Suster. Iya, ini kan riset kecil-kecilnya kemarin langsung kita lanjutkan tugas itu, kan makanya kami buat itu juga. Kebenarannya kan belum tahu karena belum dikoreksi Bapak, itu tugas yang kita buat riset kecil-kecilan kemarin kan, karena beliau masih sibuk sekali. Masih ada Bapak Ibu Suster? Pak Purba sudah menghilang. Tadi mana Pak Purba ini? Udah pergi mengajar.
Baik Bapak Ibu, mungkin kebingungan kita nanti akan dijawab oleh narasumber. Apa yang kita tanyakan tadi sebenarnya masih sekilas, belum dijelaskan sampai ke model kurikulum, belum sampai ke situ kita. Nanti mungkin minggu depan akan dijelaskan akhiri supaya kita juga lebih memahami nanti. Kemudian mungkin tugas kita selanjutnya yang tadilah Bapak Ibu, kita pisahkan dulu naskah akademik kita itu dengan naskah kurikulum supaya bisa kita melangkah ke berikutnya, supaya minggu depan tanggal 4 FGD bersama dengan narasumber tidak terulang lagi itu, mana naskah kurikulum, mana naskah akademik. Diandaikan itu sudah nanti selesai dan kita tutup, kita melangkah ke model kurikulumnya nanti. Bagaimana merancang kurikulum unggul itu nanti itu akan kita pelajari bersama narasumber minggu depan tanggal 4 kita FGD lagi Bapak Ibu. Iya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa kita sharingkan, diskusikan, kita sampaikanlah kepada Ibu Rina sebagai panitia dari Bang dulu. Suster. Ya. Ya. Nah, Masih ada Bu? iya suster. Kita sepakati terakhir dalam pembicaraan kita jangan terlalu jauh ke kurikulum. Maka saya kembali ke naskah akademik suster. Kalaulah bisa, yang tadi suster share dari sekolah suster untuk urutan-urutannya itu boleh tidak suster di share di chat kita, karena begini suster, dari saya sendiri kalau saya tidak baca secara utuh mungkin tidak bisa saya pahami karena tadi terlalu cepat mungkin suster. Boleh suster ya, supaya naskah akademik kita dulu selesai suster. Sama Sudah tadi permintaan kami, suster. Sama permintaan kami dengan Maria Goretti, suster. Iya, yang dari sekolah suster. Karena tadi Pak Purba juga minta suster. Mungkin untuk Yang bentuknya PowerPoint mungkin suster tadi ya. Iya, PowerPoint tadi iya. Atau apanya langsung? bukannya iya, bukan itu. Bukan itu suster. Saya yakin teman-teman yang lain juga pada ingin membaca. Betul sekali. Untuk bisa dikatakan sebagai merevisi naskah akademik kami yang belum sempurna suster, karena kan dari sekolah suster tadi sudah ada tanggapan dari narasumber, katanya oke, sudah bisa. Kami hanya ingin mendalami aja suster. Karena kalau hanya dilihat sekilas kurang bisa kami simak, mungkin lebih baik kami baca, begitu suster. Kalau bisa. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya kami pun belum sempurna kami punya itu. Belum Iya, sempurna, masih kami lengkapi nanti, sedang kami lengkapi itu karena ya memang caranya seperti itulah ya. Iya, Tapi soal isi, soal pendalamannya kami merasa sempurna, maka kemarin saya katakan mari kita baca ulang kembali, kita sempurnakan, meskipun dikatakan kan mereka kan luar biasa hanya memuji kita, jadi belum percaya diri kali kita itu benar semuanya ya, tetapi mendekati benarlah kita rasa ya, dan kami akan menyempurnakan naskah-naskah kami itu, tetapi dari segi penulisannya tadi, segi urutannya memang seperti itulah Ibu, naskah akademik dan naskah kurikulumnya. Di PowerPoint tadi sudah kami kirimkan PowerPoint-nya tadi. Jadi bagaimana kami kirim belum sempurna ini. Dari ketidaksempurnaan lah kami memberi kalau seperti itu ya kan. Bagaimana Bu? Tidak masalah suster. Yang sekalian apa belajar saling mengisi. Iya suster. Ya. Sebentar nanti akan kami kirim Bu ya. Oke, terima kasih suster. Belajar bersama, kami pun belumnya sempurna itu, tetapi sama-sama kita berjuang. Suster Theodorin sudah luar biasanya punya Suster Theodorin ini, saya lihat. Bukan begitu Suster Cordia, sama-sama belajar juga sih. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ibu Fatmawati Bruginting. Sama-sama berginting ya. Kami mau belajar juga dari Suster Cordia, karena seperti kalau kesan saya ya, memang narasumber itu luar biasa memuji, apapun yang kita lakukan selalu diberi pujian luar biasa begitu. Tapi kita kan sadar sendiri sebetulnya, walaupun tidak pernah dikatakan ini salah, nampaknya nggak pernah mereka katakan salah. Dibiarkan kita bekerja
sejauh mana kita bekerja, ya mereka lah yang tahu nilainya dalam pikiran mereka, tapi dalam ungkapan selalu dikatakan luar biasa. Jadi dengan kata-kata itu sebetulnya saya juga kadang bingung yang mana sebenarnya yang Yang bisa luar biasa kami itu pedomani, karena semua dikatakan bagus ya, dikatakan luar biasa. Jadi ya walaupun dikatakan demikian, kita sadarnya kita sejauh mana yang sudah kita dalami. Jadi ya baiklah seperti yang permintaan Bapak Ibu yang lain, model yang Suster Cordia sudah buat, ya boleh juga jadi pembelajaran bagi kami, karena tadi narasumber sudah mengatakan begitu. Kami kan tidak ada belum ada dikoreksi begitu, belum ada dikoreksi naskah akademik kami, lalu di mana yang perlu kami perbaiki pun sebenarnya kami tidak tahu, karena selalu dikatakan sudah bagus, luar biasa. Nah, jadi sebenarnya sangat kita butuhkan ada pedoman yang betul-betul. Hilang jaringan suster. Mungkin bisa kita sudah ya lumayan tadi begitu ya, jadi bolehlah juga jadi gambaran untuk kami. Yang pasti kami harus berbeda dari Suster Cordia, tapi gambaran naskah akademiknya itu ya baiklah kalau boleh kami baca, pelajari juga seperti itu Suster Cordia, walaupun saya tidak katakan dari awal, tapi sebenarnya ingin melihat, membaca begitu apa yang Suster Cordia buat. Terima kasih. Sudah kami kirimin ya, sudah kami kirim. Sudah ya. Belajar ya, kalaupun nanti ada hal yang baru, kita sama-sama juga belajar, berproses, sama-sama berprosesnya kita. Nah, yang diapresiasi mereka kan memang perjuangan kita yang menggali ininya, para Bapak Ibu. Karena Bapak itu tahu ya, begitu luar biasanya kita di tengah-tengah kesibukan kita kan kita berjuang untuk mencari yang terbaik. Semua sekolah itu Bapak Ibu. Jadi kami sudah memetakan kemarin waktu presentasi, kami katakan sudah kami hanya bedakan naskah akademik dengan kurikulum. Tidak ada lagi komentar Bapak itu, hanya terima kasih. Kami punya atau tidak. Jadi kira-kira seperti boleh dipelajari ya, nggak apa-apa dipelajari yang kami buat, nggak apa. Nanti kan kita menimba ilmu yang baru lagi nanti dari mereka, kita tanya lagi sejauh mana yang kita buat pun kita ceritakan kepada narasumber kita mungkin lebih bagus, dan boleh juga tanyakan begininya Pak, begininya Mas Hendy, boleh juga enggak seperti dia, begininya Bruder. Nah, mungkin kalau mereka melihat masih banyak kejangan kekurangan, pasti mereka meluruskannya dan mengatakan apa yang harus kita buat. Kira-kira seperti itu saya alami, kalau kita tanya mereka malah lebih luas juga dijelaskannya, lebih mengerti lagi kita apa yang mereka jelaskan lagi. Kira-kira seperti itu, Suster. Boleh kami bagi di sini, sudah kami buat di kolom chat kita ya. Iya. Oke, terima kasih, Sister. Iya, Sister. Masih ada Ibu Bu Ginting, masih bagaimana Bu Ginting? Sudah suster, sudah mantap. Iya. Baik, terima kasih Ibu Rina. Seperti inilah kami diskusi panjang lebar dengan segala kebingungan kami, mudah-mudahan terjawab nantinya. Iya. Ya, baik, terima kasih Suster. Walaupun bingung saat ini, setidaknya sudah ada gambaran ya Bapak Ibu ya, apa yang akan dilakukan setelah ini, kemana akan melangkah, kemana akan yang akan dibuat terlebih dahulu begitu. Mungkin kemarin yang naskah akademiknya sudah rampung, ternyata tadi Suster Cordia pada saat memperlihatkan struktur sistematika penulisannya lalu mengatakan berarti harus dipisah Suster begitu. Ya memang untuk penulisan naskah akademik dan kurikulum memang dipisah ya Suster Cordia nanti. Iya. Mungkin nanti ke depannya jika ada hal-hal yang membingungkan seperti tadi bisa kita catat bersama, karena nanti kita juga akan berjumpa kembali dalam kelompok ini di FGD
Yang kedua, bersama dengan para narasumber kita, suster Bapak Ibu yang hadir di sini bisa saling menguatkan pertanyaan tadi dari Ibu Fatmawati, kemudian dari Ibu Forman, kemudian dari Suster Theodorin, dan semuanya lainnya, begitu. Jadi nanti bisa saling mengingatkan pertanyaannya apa, dan bisa saling menguatkan, begitu. Berarti ini sudah selesaikah, Suster, untuk diskusi kita pada pagi hari ini? Sudah, Bu, tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan kembali, saya yakin Suster dan Bapak Ibu di sini mungkin ada yang ingin bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk segera mendiskusikan terkait dengan naskah kurikulum ini. Nanti setelah ini kami persilakan. Sebelum kami tutup, kami mohon kesediaan Bapak Ibu Suster yang belum mengisi link presensi untuk mengisi link presensi terlebih dahulu yang sudah kami bagikan melalui kolom chat. Untuk itu, pertemuan diskusi coaching klinik kita pada siang hari ini telah usai. Kami mohon kesediaan dari Ibu Fatmawati untuk memimpin doa penutup. Kami persilakan Ibu. Baik, Bapak, Ibu, Suster, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam diskusi kami kali ini. Engkau arahkan kami, Kau pimpin kami, sehingga kami menemukan hal-hal apa yang akan kami ingin kerjakan kembali. Meskipun masih dalam kebingungan, tapi kami yakin Tuhan rahmat-Mu tetap melimpahi kami, agar tugas yang harus kami kerjakan ini sungguh-sungguh bisa kami selesaikan dengan baik, dan ini semua Tuhan kami serahkan, kami sembahkan kehadirat-Mu, bahwa kami Tuhan selalu dalam lindungan-Mu, mulai dari kami mengerjakan tugas-tugas kami, baik di sekolah maupun terkhusus tugas POP kami ini. Berkati juga ya Tuhan, suster kami, fasilitator kami, Suster Cordia, Bapak, Ibu, Suster Kepala Sekolah di grup ini, serta narasumber kami dan semua guru-guru kami yang terlibat dalam proses penyelesaian tugas ini. Kami serahkan semua Tuhan, kehadirat-Mu berkati kami, berkati dengan rahmat-Mu, agar kami bisa menghasilkan yang terbaik, yang kami sembahkan, yang kami muliakan dalam nama-Mu. Inilah harapan dan permohonan kami datang kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Ibu Terima Fatmawati. kasih. Terima kasih kepada Bu. Suster Dia, Suster dan Bapak Ibu semua yang telah bergabung. Kami mohon maaf apabila dalam kami membawakan coaching klinik pada pagi hingga siang hari ini terdapat kesalahan. Sampai berjumpa di dalam FGD yang kedua nanti. Semoga Suster Bapak Ibu di sini sehat-sehat selalu. Terima kasih. Selamat melanjutkan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Kita berjumpa lagi nanti siang, Suster Cordia. Ya, nanti Sampai kita jumpa, Suster. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa. Selamat ya mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, Suster. Terima kasih, Suster. Bye-bye, Januar. Kerja. Aku aja lagi-lagi. Sendiri Pak Januar. Udah sehat Pak Purba? Kurang sehat, Bu. Masa hujan. Oh iya, sama Pak. Hujan ya, hujan Tiga terus. Banjahit pun luar biasa dinginnya Pak. Bisa mancing di pajak ikan. Terus ini.